Ya, pemirsa masih berbincang bersama Bapak Yahya Setia Atmaja, Presiden Direktur dari Bank Sentral Asia atau BCA. Ya, Pak, kita tadi sudah membahas begitu tentang karir Bapak, begitu terus juga sedikit tentang BCA. Nah, saya sekarang mau mempertanyakan tentang apa sih tanggapan Bapak begitu melihat perang suku bunga yang kemarin ini sempat sangat berperang begitu ya bank-bank kita begitu dengan memberikan suku bunga deposito yang tinggi begitu. Seperti apa Anda melihatnya, Pak? Sebenarnya dimulai dengan kelesuan daripada pertumbuhan dana pihak ketiga ya dari masyarakat, dan ini dibarengi oleh beberapa tahun sebelumnya kenaikan daripada kredit yang luar biasa. Nah, kalau paradigma ini terus dipacu sedemikian ya oleh para pengusaha selalu mau ekspansif, maka kalau kredit melebihi dana pihak ketiga, otomatis memang likuiditas akan terganggu. Nah, itulah sebabnya kalau likuiditas terganggu, bank mulai menawarkan suku bunga yang lebih tinggi. Lalu pemilik dana yang relatif besar juga mempunyai suatu kemampuan untuk seperti mengadu domba bank-bank yang memberikan kredit mana nih yang paling besar begitu ya, Pak ya? Kenapa? Mana yang memberikan paling besar begitu ya? Nah, itu menyebabkan ini persaingan yang tidak ada habisnya. Sebab itu ada ketentuan di mana dipatok suatu bunga maksimal. Ya, ini menyebabkan pemilik dana nggak bisa lagi mengadu domba. Ya udah maksimalnya segitu gitu kan. Dan ini menyebabkan bahwa keseluruhan perbankan akan mulai lebih teduh. Dan saya kira hal ini sudah mulai terlihat sehingga dana-dana deposito, bunga deposito juga sudah tidak setinggi sebelumnya. Paling tidak naik lagi. Flat dulu lalu pelan-pelan akan turun. Oke, nah ini kan BI rate juga tetap tinggi begitu ya Pak, di level 7,5 sudah setahun lebih begitu ya dipertahankan di suku bunga yang tinggi. Nah, Anda melihatnya seperti apa sih Pak jika memang terus diteruskan begitu BI rate dipertahankan di level 7,5 nanti dampaknya kepada industri perbankan sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya nggak bisa disalahkan BI rate-nya menurut saya, karena inflasinya tinggi. Nah, karena inflasi tinggi nggak mungkin juga patokan bunga pemerintah itu rendah. Kalau dipatok rendah, ini akan lari semua dana keluar. Sebab itu harus ada investor juga nggak mau masuk ke Indonesia. Sebab itu harus dipasang suatu suku bunga yang secara masuk akal bisa pada titik menahan arus keluar investor dan membuat rupiah tetap menarik. Nah, terbukti bahwa kurs rupiah sempat jatuh kan sebelum BI rate menaikkan bunga, itu sempat jatuh karena tadi begitu BI rate mulai dinaikkan, maka kita melihat ada suatu kestabilan di sekitar 11-12 ribu saat ini ya. Jadi dan memang untuk bisnis tergantung juga kemampuan daripada perbankan menyediakan likuiditas sekarang ini. Jadi sekalipun bunganya rendah, tetapi likuiditasnya kalau tidak ada, ya tetap aja nggak bisa kredit growth dengan jumlah tinggi. Ini kayak buah si malaka memang. Sebabnya tadi karena angin dari haluan sekarang yang harus dihadapi. Itu. Oke, tadi Bapak katakan suku bunga yang level yang cukup masuk akal begitu. Apakah sekarang level 7,5 ini bisa dikatakan masuk akal dengan kondisi inflasi kita yang seperti ini dan juga kondisi perekonomian kita, kemudian kondisi rupiah juga seperti ini Pak? Apakah cukup masuk akal? Sekarang inflasi memang agak rendah sedikit, tetapi kita kan harus mengantisipasi misalnya BBM, kalau subsidi dikurangi pasti inflasi akan naik. Jadi harus menjaga-jaga juga terhadap hal tersebut. Jadi kalau menurut saya sih pada saat ini ya suku bunga BI masih cukup layak pada tingkat ini. Tinggal lihat ke depan apakah inflasi bisa terus ditekan turun atau tidak. Gitu. Nah, nanti kemarin juga saya melihat ada beberapa kabar begitu bahwa nanti kan ada kebijakan The Fed juga akan menaikkan suku bunga begitu Pak. Nah, katanya kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga, katanya BI rate juga pasti akan naik begitu ya Pak. Nah, Bapak melihatnya seperti apa nih Pak jika memang nanti dinaikkan BI rate, apakah memang menguntungkan atau justru malah merugikan bagi industri perbankan? Yang tadi saya katakan kebijakan ini kayak buah si malakama. Kalau misalnya suku bunga di US naik, dan ternyata betul-betul menyebabkan penarikan dana keluar besar, lalu suku bunga BI tidak mengikuti, saya katakan tidak mengikuti ya, bahwa ini dinaikkan karena memang ada penarikan dana keluar. Nah, itu menyebabkan memang nggak bisa tidak dinaikkan, karena kalau nggak akan terjadi capital outflow begitu ya Pak ya, outflow yang besar gitu ya. Oke Pak, semakin menarik tapi kita harus jeda dulu sejenak Pak, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan satu segmen terakhir, tetaplah bersama kami.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama Bisbrief. Kalangan pengamat ekonomi memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika hingga akhir tahun 2014 akan berada di level 12.000 hingga 12.200. Hal ini dikarenakan melihat kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil. Fluktuasi nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu lalu yang dikarenakan beberapa faktor seperti sentimen global maupun nilai faktor fundamental ekonomi dalam negeri, di mana utang luar negeri swasta sangat besar, ditambah belum pastinya kabinet pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan. Destri Damayanti, Chief Economist Bank Mandiri Tbk, mengaku bahwa dirinya pesimis rupiah akan berada di level 11.000 hingga akhir tahun, melihat kondisi perekonomian di Indonesia masih belum stabil. Nah, kalau aku lihat tadi ke depannya dengan kondisi seperti ini kayaknya memang masih agak berat dan agak sulit kita memperkirakan rupiah itu mau ke berapa gitu loh. Tapi paling tidak dengan kondisi seperti ini memang sulit bagi rupiah untuk balik ke level, kalau kita bicara level fundamental ya. Gitu, karena kalau di level fundamental kita masih percaya bahwa rupiah itu masih berada di sekitar level 11.500-an gitu. Cuman mungkin dalam waktu dekat masih agak sulit untuk mencapai level itu. Akhir tahun dengan kondisi seperti ini, saya memang lebih biasnya ke arah 12.000 sampai 12.200. Gitu. Destri menambahkan untuk cadangan devisa yang sangat besar, Bank Indonesia tidak akan mengobrol cadangan devisa hanya untuk membackup rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga akan lebih bijak dalam memanfaatkan dan menjaga cadangan devisa yang dinilai sangat besar. Jakarta, Gilang Praditya, MNC Business. Ya, baik pemirsa, melanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Yahya Setiaatmaja, Presiden Direktur dari Bank Sentral Asia atau BCA. Ya Pak, rupiah kita terus terdepresiasi begitu, walaupun kemarin sempat begitu ya ke 11.000 lagi, tapi akhirnya malah terperosot lagi ke 12.000. 70 sekarang ya Pak ya. Nah, ini Bapak melihat depresiasi rupiah yang seperti ini gimana sih Pak nanti dampaknya kepada industri perbankan? Jadi begini, kalau kita lihat ya pada waktu era 97-an, 98, itu banyak bank yang BTO, bank takeover, bank yang ada masalah, bank devisa. Yaitu banyak memiliki dolar. Kenapa hal itu terjadi? Karena kepincangan dalam memanage portfolio dolar itu. Jadi tidak seimbang antara aset dan liabilities dan terlalu agresif di dalam menumpuk mata uang dolar. Ya. Nah, sebab itu kalau saya berpikir bahwa mother currency kita tuh rupiah. Jadi boleh bertransaksi falas, tetapi jangan sampai melebihi atau terlalu over optimistic ya. Dan menjaga keseimbangan antara assets dan liabilities. Supaya bank itu jadi tidak terlalu berisiko terhadap gejolak daripada transaksi atau gejolak kurs daripada rupiah ya, terhadap dolar. Kalau itu dijaga, saya yakin apapun yang terjadi banknya akan aman. Nah, kalau dari BCA sendiri menjaganya seperti apa Pak? Pertama, kita menjaga dulu pada saat misalnya neraca kita baru 100 triliun ya. Kita punya neraca dolar itu sekitar mungkin 25 triliun ya. Tetapi sekarang sesudah kita lebih dari 350 triliun, kita tetap saja menjaga kita punya kurs falas itu hanya sekitar 30 triliun. Jadi kita menjaga jangan sampai porsi daripada falas ya, itu terlalu berlebihan. Oke, nah kalau dari BCA sendiri, apa sih Pak yang hambatan yang dihadapi selain dari tadi kurs rupiah yang terdepresiasi, kemudian juga BI rate yang di level yang tinggi begitu, dan juga kondisi perekonomian kita, apalagi Pak hambatan yang dihadapi dari BCA sendiri Pak? Yang menyolok itu adalah biaya, bagaimana mengendalikan biaya. Karena kita ya sebagai bank yang relatif transaksi besar, kalau kita aktif di tabungan dan giro, biasanya permintaan akan uang tunai itu besar. Nah, handling uang tunai ini mahal. Nah, ini cost-nya juga selalu meningkat. Demikian juga dengan jumlah karyawan. Dan kalau bicara gaji, kenaikan gaji ini kan selalu tinggi, mengikuti inflasi, bahkan biasanya lebih dari itu. Jadi cost itu pasti naik. Nah, ini yang menjadi salah satu dilema. Di luar itu adalah mahalnya harga properti. Sehingga kalau kita membuka cabang atau apa ya,
itu baik sewanya maupun harga dari properti itu sendiri kan naik terus. Iya. Nah ini menyebabkan juga struktur biaya akan bisa terus menambah. Oke Pak, terakhir Pak, harapan dari Pak Yahya sendiri terkait juga kita ada pemerintahan baru dan juga kabinet baru begitu yang sudah diumumkan begitu, apa harapan Bapak terkait dengan industri perbankan nanti ke depan Pak? Ya kita harapkan agar misalnya tetap menjaga ekonomi Indonesia secara baik dalam arti permodalan perbankan dijaga, likuiditas harus diimbangi. Jadi jangan juga perbankan dipaksa untuk mengembangkan kredit terus tanpa melihat cadangan likuiditas tersedia atau tidak gitu ya. Kalau semua ini dijaga secara baik, saya yakin bahwa masa depan perbankan Indonesia terus akan berkembang pesat mengiringi pertumbuhan daripada perekonomian Indonesia yang pasti juga akan pesat. Kan Indonesia hebat. Indonesia hebat. Oke, terima kasih Pak Yahya atas waktu. Sayang sekali waktu kita terbatas dan terima kasih juga atas motivasinya, sangat menginspirasi sekali Pak Yahya. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya perbincangan kita hari ini dapat menjadi inspirasi, motivasi, wawasan, dan juga business opportunity untuk Anda. Kita jumpa lagi besok tentunya, saksikan Biz Brief di MNC Business, the first business channel in Indonesia. Saya Liani Anwar dan see ya. Hari ini Parjo, wadah tahu nih nanti tergantung angin aja lah. Nah, oke setuju aja mau kemana. Oke nyanyi dulu ya. 6 hari sudah lamanya bekerja keras bagaikan kuda. Akhir